Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke. Pesan Tuhannya adalah gini, tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Wow. Tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Artinya musuh ya memang kerjanya begitu gitu ya. Tetapi di sini pesannya adalah tetap tangguh. Artinya ada peperangan yang harus terus kita lakukan. Ya di tengah musuh yang menggempur istilahnya ya. Namanya juga di dalam peperangan kan. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang hal itu, saya mau ajak kita baca 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 7. Apa yang jadi pesan Tuhan buat kita mau tangkap ya. Oke, saya mau ajak kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Sudah terpampang di depan 1 2 3. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari raja negeri Maka 1.000 orang dan dari orang-orang top 12.000 orang. Ayat 7 ya. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Kisah ini diawali dengan, jadi di perikop ini diawali gini, sebetulnya nggak mesti terjadi peristiwa seperti ini ya. Saya akan coba jelaskan. Jadi Amon kan. Nah, Raja Amon suatu hari meninggal. Nah, Raja Amon meninggal, raja tua digantikan oleh Hanun, anaknya. Nah, sebagai negara tetangga, Daud yang udah jadi raja mencoba memberikan simpati atas meninggalnya Raja Amon. Maka dia mengutus beberapa pegawainya untuk datang ke Amon untuk menyampaikan bela sungkawa kepada raja baru atas meninggalnya ayahnya itu gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, ini kan tujuannya kan baik kan, menjalin pertemanan ya, namanya negara tetangga. Nah, tapi kebaikan Daud ini ternyata tidak mendapat sambutan yang semestinya Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin kita pernah baca kisah ini. Pemuka-pemuka Raja Hanun ini, Raja Amon yang baru ini, dia mencurigai, tuanku hati-hati nih, ini utusan-utusan dari Daud ini jangan-jangan mata-mata yang sedang mengintai negeri kita nih. Hati-hati gitu. Tujuannya benar untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa, malah dicurigai ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang raja baru ini? Utusan-utusan Daud ini dicukur separuh jenggotnya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian pakaiannya dirobek sampai kelihatan belakangnya. Jadi ini perbuatan yang sangat mempermalukan Daud. Karena ya kalau kita lihat ya orang-orang di sana, jenggot itu adalah kebanggaan. Tapi kalau jenggotnya sampai dicukur separuh, itu adalah tindakan yang sengaja untuk mempermalukan dan nantang gitu. Ini gara-gara mereka curiga bahwa utusan-utusan ini lagi menyelidik kota, pasti mau mencari kelemahan daripada bangsa kita nih, kata orang Amon. Nah, hal ini terdengar sama Daud nah. Waduh, ini utusan aku dipermalukan sedemikian rupa. Ya lalu Daud bilang gini, ya udah, tinggallah di suatu tempat sampai jenggot itu tumbuh. Jadi wah, buat orang sana tuh suatu kebanggaan atau martabatnya gitu ya. Tunggu sampai tumbuh baru engkau pulang gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Amon? Dia kemudian menyewa pasukan Bapak Ibu Saudara. Dari Aram tuh tadi kita baca ada 2 wilayah, dari Aram Bet Rehob dan Aram dari Soba, disewa puluhan ribu. Dari Maka disewa, dari top orang-orang disewa sekian belas ribu, total puluhan ribu. Untuk apa? Untuk nyerang Daud. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Gara-gara Daud mengutus orang untuk menyampaikan bela sungkawa, dipersiapkanlah puluhan ribu orang. Nanti kita akan ngerti nih, dari kisah ini kita jadi tahu nih cara kerja musuh itu kayak gimana. Nah kemudian Daud mengutus Yoab. Yoab tuh panglimanya Daud. Yoab, kau hadapi itu orang-orang yang sedang menggalang kekuatan gitu. Lalu Yoab mengambil
mengambil strategi. Wah, dia mempelajari ternyata dari pasukan musuh mereka membagi dua kekuatan besar, maka Yoab melancarkan strategi, dia masuk melalui jalur ini, yang lain jaga di jalur yang lain, ya. Nanti di dalam lebih detail. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadilah peperangan. Dan kita tahu peperangan dimenangkan oleh Israel, ya. Nah, apa yang jadi pesan Tuhan? Ini jadi pesan Tuhan buat kita, ya. Meskipun peperangan rohani melawan si jahat adalah hal yang tidak asing terdengar bagi kita umat Tuhan. Ya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di denominasi yang memahami tentang peperangan rohani, ada denominasi yang tidak berperang secara rohani, ya. Namun melalui pesannya ini Tuhan memperingatkan agar umat Tuhan jangan menjadi lengah. Persiapkan diri untuk menghadapi berbagai gempuran musuh dari berbagai arah. Wow. Akan ada peperangan, ya. Bukan akan ada, ya, peperangan itu harus senantiasa dilakukan, tetapi ingat ada hal yang harus diwaspadai. Dan ingat caranya tidak selalu dalam bentuk musuh itu tidak selalu dalam bentuk yang sosok yang menyeramkan. Karena musuh bisa menyamar menjadi malaikat sebagai malaikat terang. Jadi yang dibutuhkan adalah kejelian daripada umat Tuhan untuk mendeteksi adanya cara musuh untuk mencoba menyerang atau memasuki. Nah, itu harus dideteksi tuh. Nah, itulah sebetulnya kemampuan orang percaya tuh harus punya kemampuan ketika ada si gelap mencoba untuk masuk atau menyerang atau merusak atau menyelinap. Nah, oke, lanjut. Hanya mereka yang berjalan dalam tuntunan dan strategi Tuhan dan yang mengenakan seluruh selengkap senjata Allah yang akan memenangkan peperangan ini. Jadi gak bisa membabi buta tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap si musuh, ya. Hanya mereka yang berjalan dalam tuntunan dan strategi Tuhan dan mengenakan seluruh selengkap senjata Allah. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat bagaimana pesawat tempur ketika berperang melawan musuh. Hari-hari ini kan di negara-negara Timur Tengah sedang terjadi terus peperangan, ya, menggunakan pesawat-pesawat tempur, peperangan udara. Nah, kemenangan yang terjadi atas satu pihak itu nggak semata-mata karena kecanggihan pesawatnya aja. Tapi apa? Kemampuan dari sang pilot di dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam pesawat yang canggih tersebut. Dan bagaimana si pilot itu punya keterhubungan dengan pangkalan utama. Itu yang menjadi kunci kemenangan. Bukan semata-mata pesawat, yang penting pesawatnya udah canggih lah gitu. Enggak, mampu enggak menggunakan seluruh bagian demi bagian yang ada dalam pesawat itu. Ya ibaratnya handphone gitu, ya. Handphonenya udah canggih, mampu nggak menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada di handphone itu? Paling coba WA Pak gitu, ya. Ada kan cuma bisa 1-2 hal. Padahal ini kemampuannya luar biasa, sama pesawat tempur. Pesawatnya canggih, pilotnya mampu nggak? Nah, kemenangan terjadi ketika sang pilot juga mampu menggunakan semua fitur di dalam pesawat, ya. Ingat pesan Tuhan minggu lalu bahwa kita orang percaya enggak cuman bisa berjalan hanya menggunakan mata jasmani saja. Tetapi juga ada mata yang dalam tanda kutip yang lain yang harus diaktifasikan. Pesawat tempur itu bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu pilot, itu pesawat kan bolak-balik muter sana muter sini, mabuk nggak itu pilot? Kalau bukan terlatih nggak mampu, nggak bisa. Bisa nembak di dalam kepala lagi di bawah. Ya, oke, itu tuh gambarannya seperti itu. Jadi artinya gini, bukan cuma sekedar berperang rohani, tetapi si pribadi yang melakukan peperangan rohani ini punya kemampuan nggak? Punya keterampilan nggak? Punya ketajaman nggak gitu maksudnya. Hari-hari musuh bisa bertindak dengan alasan apapun. Ya. Dari alasan yang bisa dimengerti sampai alasan yang tidak bisa dimengerti sama sekali. Ya. Bayangkan tadi
Raja Daud ngutus utusan datang ke negeri Amon untuk menyampaikan bela sungkawa kepada Raja Amon yang meninggal. Tujuannya menjalin hubungan baik dengan negara tetangga itu. Tetapi kemudian reaksi Amon, wah ini jangan-jangan dia mau menyelidik negeri kita nih, dia mau mencelakakan negeri kita. Menggalang kekuatan. Gak ada alasan apa-apa, tapi mereka bikin alasan. Hanya dengan dasar. Kayak ini punya niat jahat nih utusan Daud itu. Hanya dengan dasar itu Bapak Ibu Saudara. Gak ada alasan yang kuat. Tetapi mereka kalau mau menyerang aja gitu. Kalau mereka menggalang kekuatan. Seperti itulah cara kerjanya Bapak Ibu Saudara. Ada dari alasan yang bisa dimengerti sampai alasan yang nggak bisa dimengerti. Ya. Seringkali kita di pihak yang mencoba menerjemahkan gelagat musuh dengan sebaik mungkin, seakurat mungkin. Namun musuh menerjemahkan tindakan kita dengan seenak perutnya. Maksudnya gini, kadang orang tua suka menasihati anak-anak ya, nah kalau kamu pakai kendaraan hari-hari ini hati-hati ya, jangan sembarangan, jaga emosi, jangan sampai nanti nyerempet orang, nanti ribut dan lain-lain. Nah itu kan orang tua menyarankan dengan baik karena ada alasan-alasan yang bisa dimengerti dan oh iya betul masuk akal juga ya. Ini alasan bagus yang dapat dimengerti. Namun dari pihak lawan ya yang ditunggangi musuh akan bertindak apapun ketika kita bertindak sudah sebaik mungkin. Jadi gini, seperti Amon, kalau mau cari gara-gara mah cari gara-gara aja gitu. Kalau dia mau menyerang kerajaan Daud ya serang aja tanpa ada alasan yang kuat. Nah artinya gini, ingat hari-hari ini peperangan bisa terjadi tanpa mau ada alasan dan tidak ada alasan. Yang dibutuhkan adalah pihak orang percaya harus senantiasa berjaga-jaga, bersiap siaga, tajam, dan gunakan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Dan bentuknya kan bisa apa aja, yang namanya peperangan rohani kan, gangguan-gangguan dari musuh kan bentuknya bisa apa aja. Enggak selalu harus di dalam bentuk, kayaknya merinding nih, kayaknya udah harus melakukan. Enggak, lihat kita harus jeli. Ketika ada terjadi sesuatu hal, lihat dari salah satu dari cara pandang Tuhan. Apakah ini ada musuh yang sedang bergerak, yang sedang mencoba melemahkan. Ya. Nah yang dibutuhkan oleh sebab itu beberapa hal harus dipahami agar menjadi pribadi yang tetap tangguh menghadapi segala gempuran musuh. Yang pertama adalah gini, bangkitkan kesiapsiagaan sebagai seorang prajurit Tuhan. Jadi yang pertama adalah gini, sadari kita anak Tuhan, orang percaya, adalah prajurit Tuhan, katakan amin. Seringkali orang percaya aja gak sadar bahwa dia prajurit Tuhan. Waduh namanya prajurit Tuhan Bapak Ibu Saudara telah diperlengkapi, telah dipersenjatai. Bukan cuma dengan alat-alat dan kemampuan, kuasa dan otoritas saja. Tapi ingat ketajaman. Nah salah satu kriteria yang digunakan Tuhan ya di dalam menyeleksi pasukan Gideon yang awalnya begitu banyak kan, kita sering dengar lah Gideon mempersiapkan 32 ribu pasukan untuk melawan bangsa Midian itu kan. Ternyata Tuhan bilang terlalu banyak, maka dikurangilah 20 ribu menjadi 10 ribu. Kata Tuhan 10 ribu terlalu banyak, maka harus diseleksi lagi. Nah dari 10 ribu Tuhan bilang sama Gideon, lihat cara mereka minum. Ya, ternyata didapati 9.700 meminum kayak anjing. Dan beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan udah jelaskan karena minum kayak anjing kan. Si lidahnya yang mukanya yang dimasukin ke air dan lidahnya menjilat gitu kan. Menjilat. Pokoknya cara minum air kayak anjing lah, pakai lidahnya gitu kan. Mungkin kalau orang nggak pakai lidah ya pokoknya disedot gitu ya, saking minum, saking hausnya. Nah kalau cara minumnya seperti itu, maka inilah orang-orang yang tidak siap siaga.
karena nggak mau tahu keadaan sekeliling, pokoknya memasukkan mukanya dan nyedot air gitu. Dan didapatilah 300 yang minum dengan mencedok air dengan tangan salah satu tangannya. Karena matanya tetap harus berwaspada terhadap keadaan sekeliling. Kata Tuhan, pilih ini 300 orang. Ya. Jadi kriteria yang dipilih Tuhan, prajurit yang bersiap siaga, yang mempunyai kesiapsiagaan, ya, dengan mata yang dapat memandang ke sekeliling sambil meminum air. Nah, itulah yang tercatat di Alkitab. Salah satu kriteria prajurit yang dipilih Tuhan adalah mereka yang bersiap siaga. 2 Samuel 10 ayat 8. Lalu Bani Amon, ya, kembali lagi ke ayat yang mendasari. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maka ada tersendiri di padang. Kemudian ayat 9, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Arab. Bapak Ibu Saudara, nanti lebih detailnya tentang ini. Minimal ada, saya pernah nyampaikan ya, minimal ada 3 hal yang perlu kita sadari tentang status kita dalam hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Masih ingat? Ada tiga hal yang perlu kita sadari. Status kita dalam hubungan sama Tuhan. Yang pertama, status kita adalah anak. Kita harus sadar kita adalah anak, ya, ahli waris kerajaan sorga. Ya, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ayatnya di mana? Mestinya hafal ya. Kemudian yang kedua, kita adalah pelayan, steward of God. Yang ketiga, jangan lupa, dan ini yang seringkali dilupai adalah kita juga adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Ya. Banyak orang percaya hanya sadar bahwa status mereka adalah anak. Ya, karena gini, anak kan Pak, ahli waris Pak, terima janji-janji Tuhan. Ya, seringkali yang diingat itu. Apa lupa juga ya. Seringkali yang diingat itu. Tapi ternyata nggak cukup hanya menyadari status kita sebagai anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang sadar, wah ini kan bagian penerima janji. Nah, tetapi juga selain sadar sebagai anak, kita juga harus menyadari bahwa kita dipilih karena suatu tugas. Tuhan mau kita menjadi perwakilan sorga di bumi. Ya, harus berfungsi sebagai perwakilan sorga di bumi. Untuk itulah kita harus melayani Tuhan untuk kepentingan kerajaan yang mengutus kita. Bukan sekedar melayani, tapi melayani Tuhan untuk kepentingan kerajaan yang mengutus kita. Tapi jangan lupa, ada yang ketiga. Ada musuh yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ya, untuk itulah kita orang percaya diperlengkapi dengan kuasa, dengan otoritas, dengan segala hal, karunia dan lain-lain. Ya, Tuhan ingin kita menjadi seorang prajurit Tuhan. Nah, yang namanya prajurit adalah seorang pejuang tentunya ya, seorang yang berperang. Ya, berperang itu ada kalanya kita bertindak defensif. Ya, ingat seluruh selengkap senjata Allah, semuanya tentang defensif kecuali satu, pedang roh firman Allah, itu sifatnya ofensif, menyerang. Ya. Nah, kalau sebagai orang percaya tidak tahu kapan harus berperang, tidak tahu caranya berperang, jadi artinya musuh akan leluasa untuk terus memperluas wilayahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mau nggak musuh terus memperluas wilayahnya? Harusnya kita nggak mau, harusnya kita nggak rela dan kita nggak mau mereka wilayah mereka terus diperluas di bumi ini. Ya. Maka diperlukan orang-orang percaya yang tahu berperang. Ya. Kita nggak mau musuh memperluas wilayahnya, menduduki, merebut, mencuri sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ternyata sayangnya gak semua orang percaya menyadari tugasnya sebagai prajurit Tuhan. Bukan soal denominasi tadi saya sampaikan di depan ya. Kadang-kadang di denominasi kita sendiri aja masih banyak orang percaya gak tahu berperang. Ya. Nah, kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara untuk apa? Menegakkan dan mempertahankan wilayah yang ditetapkan bagi kita. Sama kan di Alkitab juga kan ada wilayah-wilayah yang ditetapkan Tuhan bagi suku A, suku B, suku C.
Hal yang sama, ada wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, si musuh kan ingin memperluas wilayahnya nih, cakupan wilayahnya, ya. Pilihannya gini, apakah kita membiarkan musuh memperluas wilayahnya atau kita menghadirkan kerajaan sorga di bumi? Atau kita mau menghadirkan kerajaan sorga di wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan? Pilihannya kan itu kan. Kalau ketika orang percaya tidak menghadirkan kerajaan sorga, maka sebetulnya si musuh sedang memperluas wilayahnya. Kalau berjalan keliling kota, lihat, nah banyakkan mana wilayah-wilayah yang dikuasai si musuh. Si musuh dalam pengertian kuasa kegelapan, ya. Dengan yang dikuasai oleh kerajaan sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri bisa melihat kan. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengadakan perlawanan untuk menghadirkan Tuhan di segala aspek. Ya kan? Maka ada ayat firman Tuhan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah hadir. Nah, kalau bayangkan kalau orang percaya nggak melakukan peperangan terhadap si kuasa kegelapan, maka kerajaan sorga, karena salah satu kehadiran kerajaan sorga terjadi ketika ada orang percaya yang melakukan peperangan rohani. Ketika kita mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Adakah orang-orang percaya hari ini giat berperang melawan musuh-musuh si kuasa kegelapan dengan kuasa roh Allah? Ketika orang percaya tidak melakukan itu, sesungguhnya sedang membiarkan musuh memperluas cakupan wilayahnya. Jadi sadari bahwa ada kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya, adakan peperangan rohani. Makanya kita kan harus jeli nih. Ya, jangan diam aja. Ketika hati sedih, gelisah, ketakutan menekan, kemudian aduh kenapa hidup jadi begini. Hati-hati, kadang-kadang roh kuasa kegelapan sedang menekan. Ada atmosfer yang gak enak, adakan peperangan rohani. Ketika ada sesuatu yang tanpa sebab terjadi. Nah, jangan mengedepankan perasaan gitu, tapi ketajaman. Apa yang sedang terjadi? Ya. Ambil otoritas atas situasi yang sedang mengganggu tersebut. Ya. Nah, kita berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan tetapkan menjadi wilayah kita, menjadi milik kita. Ya, minimal itu pertahankan. Ya. Belum lagi kita harus memperluas kerajaan sorga. Ingat ya, kingdom. Pelajaran tentang kingdom. Kingdom itu raja itu terus memperluas kerajaan. King domain. Kita berjuang mempertahankan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Wilayah di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal itu tanggung jawab kita loh. Ya. Keluarga yang Tuhan sudah percayakan itu tanggung jawab kita. Rumah tangga, pasangan, anak-anak itu wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan menetapkan rancangannya di bumi melalui apa? Melalui keluarga. Itu dari Kejadian pasal lembar pertama. Tuhan mempercayakan rancangannya, rencananya kepada siapa? Rumah tangga. Tapi nggak sedikit justru orang percaya tidak berusaha memperjuangkannya atau memeranginya ketika musuh mencoba menghancurkannya. Bukan cuman berhadapan dengan sosok manusianya, tetapi lihat apa yang sedang iblis lakukan. Perangi itu. Cek apakah ada anggota keluarga yang sedang ditawan. Apakah ada anggota keluarga yang sedang terikat, sedang terbelenggu. Apakah ada anggota keluarga yang sedang jauh dari Tuhan. Nah, itulah wilayah-wilayah yang kita harus lakukan tindakan, selamatkan, lepaskan belenggunya, patahkan kuasa si jahat. Kadang kan kita membiarkan, biarinlah itu mah, tanpa melakukan tindakan apa-apa. Padahal ya, kita diingatkan kembali, kita prajurit Tuhan. Ya. Kita harus berjuang juga melawan musuh yang mengganggu kota, bangsa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak berjuang, maka musuh akan terus memperluas wilayahnya. Ya. Sekarang pertanyaannya gini, mengapa orang percaya banyak yang tidak berperang? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak menyadari kuasa yang Tuhan sudah berikan.
Makanya tadi ilustrasi pesawat tempur. Canggih loh Bapak Ibu Saudara. Waduh, kecanggihan pesawat tempur itu luar biasa. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau naik pesawat perjalanan ke luar negeri, bahaya nggak sih Pak di dalam pesawat? Bapak Ibu Saudara, lihat pesawat zaman dulu TNI punya yang dipakai di perang kemerdekaan aja masih terbang. Teknologi puluhan tahun ke depan, teknologi hari ini. Sebetulnya itu canggih sekali. Sebetulnya, ya kan. Cuman kadang tidak disadari bahwa pesawat yang ditumpangi itu luar biasa canggih sebetulnya. Ya. Yang pertama, ngapa orang percaya banyak yang tidak berperang? Karena banyak yang nggak menyadari ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak menyadari bahwa musuh sedang bergerak. Udahlah, ngapain peperangan? Kan sudah tidak ada peperangan rohani kan buat orang-orang sebagian dari denominasi tertentu. Peperangan itu udah nggak ada. Karena nggak ada orang-orang percaya yang tidak menyadari bahwa tidak menyadari musuh sedang bergerak. Makanya kan kita jangan cuma mengandalkan mata jasmani saja. Tuhan udah perlengkapi kita dengan ketajaman mata rohani sebetulnya. Terus kemudian alasan yang ketiga, mengapa orang percaya banyak yang tidak berperang, tidak tahu cara berperang atau melakukan peperangan rohani. Makanya Daud bilang, Tuhan, kaulah panglima perangku, ajarkan aku berperang. Ajarkan tanganku berperang. Daud minta diajar. Nah, kalau saya ngajarin peperangan rohani kan kadang jadi tersinggung. Apa alasan yang keempat mengapa orang percaya banyak yang tidak berperang? Bertindak salah. Bukannya memerangi musuh, malah membenci musuh. Bukannya berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menyelusup di kota di bangsa, malah membenci sosok-sosok orang, pejabatnya, pemerintahannya. Ada yang melakukan salah berperang. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Oke, kembali ke tadi soal Yoab ya. Ketika Bani Amon menggalang kekuatan dengan menyewa orang-orang Aram, menyewa orang-orang dari Maka, menyewa orang-orang dari Top, apakah Daud diam aja? Enggak, Daud mengutus Yoab. Yoab ada panglima perangnya Daud. Yoab, kau hadapi, kau bertindak atas orang-orang Amon itu yang mencoba, yang sedang menggalang kekuatan. Bayangkan, tanpa alasan. Maksud Daud baik, tetapi kemudian situasi berubah menjadi peperangan. Bayangkan, datang cuman ke rumah duka, sampaikan bela sungkawa, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba menjadi peperangan antar bangsa. Artinya, perhatikan, cara musuh nggak ada alasan apapun, kecuali pengen nyerang aja gitu. Ya. Apalagi kalau ada alasan, ya. Apalagi kalau buka celah, habis lah, ya. Nah, maka ia menyuruh Yoab panglimanya untuk bertindak. Nah, kemudian Yoab mengatur strategi. Nah, dari kisah ini kan kita bisa melihat cara pihak ya Daud dengan orang-orangnya. Yoab mengatur strategi, melakukan pemetaan kekuatan lawan. Nggak membabi buta loh, dia pelajari ini. Ternyata mereka membagi dua kekuatan. Dari bagian orang-orang Aram yang mereka sewa, oh ini orang jaganya di pintu gerbang. Tapi orang-orang top, mereka topnya pakai B ya, bukan pakai orang-orang top. Orang-orang top itu dia ada di padang, di luar, jauh dari pintu gerbang. Oh, Yoab melihat, wah mereka ternyata gini, melakukan jebakan. Maka Yoab ngatur strategi. Oke, Yoab dan pasukannya akan maju ke depan. Abisai, kau hadapi orang-orang yang ada di daerah padang. Nanti kalau kekuatan mereka musuh yang di depan lebih kuat ketika melawan aku, engkau bantu aku. Kalau aku melihat engkau lemah karena kekuatan musuh ternyata lebih banyak di bagian belakang, maka aku akan menolong engkau. Ada strategi, ada ketajaman, ada pengaturan apa yang harus dilakukan. Wow, kalau kita lihat kisah ini betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu yang pertama, ya, bangkitkan kesiapsiagaan sebagai seorang prajurit Tuhan. Jadi lewat pesannya ini mungkin diingatkan kembali lagi, kita tuh prajurit Tuhan. Katakan amin. Prajurit Tuhan. Ya. Yang kedua, bangkitkan para prajurit-prajurit yang ada di sekitar kita untuk turut berperang.
Selain kita menyadari diri kita adalah prajurit Tuhan, kita bangkitkan orang-orang di sekeliling kita, kalian tuh prajurit-prajurit Tuhan, kalian sudah diberikan kuasa, seperti itu misalnya. Maka kita ingat akan pesan Tuhan, kuasa eksponensial. Ketika ada satu orang bergabung, berperang melawan musuh, kekuatannya luar biasa. Satu orang mampu melawan 1.000, 2 orang bukan 2.000, tapi 10.000. Bayangkan, kalau kita bisa membangkitkan para prajurit-prajurit lain menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya, 2 Samuel 10, ayat 10-11. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya Yoab, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu, yang tadi saya bilang ya, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini, sesuai dengan poinnya ya, bangkitkan para prajurit-prajurit yang ada di sekeliling kita. Perhatikan kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, perhatikan ya, enggak banyak orang-orang yang punya kemampuan berperang dengan sangat baik. Ya banyak sih, ya Mas. Tapi maksud saya gini, yang enggak banyak adalah gini. Datang dari sebuah keluarga yang anggota-anggotanya adalah orang-orang yang mengabdi kepada kerajaan. Khususnya di zaman Daud, mengabdi kepada kerajaan Daud. Dan semua anggota keluarga ini adalah prajurit-prajurit yang luar biasa. Punya kemampuan yang luar biasa berperang. Biasa kan hanya perorangan. Keluarga Daud sendiri. Gak ada ceritanya kan kakak-kakaknya. Gak pernah terdengar, gak pernah tertulis di Alkitab bahwa ternyata yang namanya Eliab yang badannya tinggi besar, Syama, Abinadab bergabung sama Daud. Punya kekuatan khusus. Enggak. Orang-orang pentingnya Daud adalah Yoab, Abisai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tadi dengar ada kata Yoab, ada nama Abisai. Siapa mereka? Mereka adik kakak. Mereka adalah anak-anak Zeruya. Zeruya itu kakak perempuannya Daud, yang gak pernah disebut namanya sebelumnya. Dari Zeruya lahir Yoab, lahir Abisai, lahir Asael. Asael memang gak ditulis di kisah tadi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, Zeruya melahirkan prajurit-prajurit yang luar biasa. Yoab jadi panglimanya Daud. Abisai salah satu pemimpin pasukan yang hebat. Yang mengalahkan Abner, panglimanya Saul, adalah Abisai. Dan Asael, adik yang kecil, punya kemampuan berperang yang sangat baik. Ditambah punya kemampuan lari yang sangat cepat, seperti rusa. Itu yang ditulis di Alkitab. Kalau kita melihat keluarga Zeruya, isinya prajurit-prajurit tulen. Isinya bukan cuma prajurit, tapi orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan keluarga anak-anak Daud pun tidak pernah disebut. Tapi anak-anak Zeruya itu luar biasa. Ada yang dibangkitkan oleh Zeruya kepada anak-anaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Adalah tugas kita membangkitkan orang-orang di lingkungan terdekat kita. Kamu tuh panglima luar biasa. Kalau prajurit Tuhan yang luar biasa, engkau telah diperlengkapi dengan kuasa, dengan otoritas, dan memahami karunia-karunia yang dimiliki oleh anggota keluarga. Inilah perintahnya, nggak susah kok. Ayo carilah orang di luar sana, enggak. Lihat yang ada di dekat kita. Sudahkah dibangkitkan menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa. Saya nggak mau berpanjang lebar, tapi kalau ingat di kisah Nehemia, Bapak Ibu Saudara. Nehemia pasal yang keempat, ayat 12. Apa yang terjadi ketika musuh mencoba mengganggu pembangunan tembok di Yerusalem. Di kisah Nehemia ya, beda zaman. Nah, tapi inilah gambaran. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Orang-orang yang mencoba menggagalkan pembangunan tembok. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ayat 14.
Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Kalau kita baca terus kisah Nehemia, itu orang-orang yang bekerja. Mereka adalah orang-orang yang niat awalnya kan membangun tembok. Sendok semen lah, batu lah, pasir lah. Tetapi kemudian Alkitab mencatat. Tangan yang satu pegang sendok semen menaikkan batu-batu, yang satu pegang pedang, yang satu pegang tombak, satu pegang panah. Kemampuan untuk berperang luar biasa. Dan mereka perlengkapi orang-orang di sekeliling mereka. Mereka perlengkapi anggota-anggota keluarga mereka. Demi apa? Demi rancangan Tuhan biar terjadi. Tembok itu biar berdiri tegak. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita bangun? Apakah kembali kita diingatkan bahwa ada tujuan Tuhan yang harus kita selesaikan, yang harus kita bangun? Apakah sudah bahu-membahu bersama anggota keluarga, diperlengkapi satu persatu, menjadi orang-orang yang siap siaga berperang, prajurit-prajurit yang luar biasa, Yoab, Abisai, Asael yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Musuh sesuai dengan pesannya. Hari-hari ini akan melancarkan peperangan tanpa alasan. Kalau si orang percaya bertindak serampangan membuka celah, itu memang. Tetapi waktu Daud niat baik menyampaikan bela sungkawa, digempur juga tanpa ada alasan apapun. Ini pesan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini. Tetap tangguh di tengah gempuran musuh. Yang mau terus berjaga-jaga, katakan amin. Yang terus mau membangun kekuatan dan menghidupkan kesiapsiagaan di antara prajurit-prajurit, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam.